Kabupaten Muara Enim adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Muara Enim. Secara geografis, posisi Kabupaten Muara Enim terletak antara 4 derajat sampai 6 derajat lintang selatan dan 104 derajat sampai 106 derajat bujur timur. Kabupaten Muara Enim merupakan daerah agraris dengan luas wilayah 7.483,06 km, terdiri atas 22 kecamatan, 246 desa, dan 10 kelurahan. Bumi Serasan Sekundang memiliki batas wilayah. Kondisi topografi daerah cukup beragam. Daerah dataran tinggi di bagian barat daya merupakan bagian dari rangkaian pegunungan Bukit Barisan, meliputi Kecamatan Semende Darat Laut, Semende Darat Hulu, Semende Darat Tengah, dan Kecamatan Tanjung Agung. Ngantat Rete, upacara perkawinan warga Muara Enim. Bagi masyarakat Muara Enim, Sumatera Selatan, penyerahan berbagai barang sebagai simbol kepercayaan menjadi ciri khas upacara adat pernikahan Ngantat. Masyarakat Muara Enim. Penyerahan berbagai barang sebagai simbol kepercayaan menjadi ciri khas upacara adat pernikahan Ngantat Rete. Sejak awal hubungan percintaan, kedua insan mesti menyerahkan kain sebagai simbol janji untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Sebelum menapaki pelaminan, keluarga mempelai laki-laki wajib membawa 4 barang pada awal perkenalan kedua keluarga. Keempat barang itu adalah cincin abu suku sebagai ungkapan terima kasih kepada calon ibu mertua, keris untuk calon ayah mertua, dodol dan seperangkat pakaian untuk kakak mempelai wanita dan belum menikah. Selain itu, berbagai kebutuhan kehidupan keluarga mempelai wanita juga mesti diantarkan dalam pertemuan tersebut. Puncak acara pernikahan dilakukan dengan melakukan arak-arakan, layaknya dalam sebuah perkawinan. Namun, dalam Ngantat Rete, permulaan acara mesti didahului dengan penyerahan lemang dan pepes ikan serta tombak kepada mertua. Barang tersebut disimbolkan sebagai kesiapan kedua mempelai untuk berumah tangga dan janji mempelai pria untuk memberikan pengayoman dan keamanan bagi mempelai wanita dan keluarganya. Tarian punce pengantin yang dibawakan kerabat dekat kedua mempelai biasanya menjadi penutup dalam rangkaian pernikahan adat tersebut. Bunga lenggian telah telanjur cintaku dalam. Tradisi di Muara Enim bergotong royong mengumpulkan beras dalam tradisi bebehas. Semas, sehat, mandiri, agamis, dan sejahtera merupakan moto bagi Kabupaten Muara Enim. Kabupaten yang kaya akan sumber daya alam berupa migas dan batu bara ini berlokasi sekitar 175 km dari ibu kota Sumatera Selatan, Palembang. Selain memiliki sumber daya alam yang harus dijaga dan dipergunakan untuk kepentingan bersama, Muara Enim juga mempunyai kekayaan tradisi yang dipertahankan secara turun-temurun. Salah satu tradisi tersebut adalah bebehas. Bebehas merupakan tradisi yang dahulu kerap dilakukan oleh masyarakat perdesaan di Kabupaten Muara Enim. Secara harfiah, bebehas dapat dimaknai dengan menjadikan beras yang tadinya padi atau kegiatan mengumpulkan beras. Tradisi bebehas dahulu dilakukan manakala suatu keluarga akan mengadakan hajat, seperti ingin menikahkan putra-putrinya atau yang biasa disebut dengan mengantenkan. Tradisi bebehas hanya dilakukan oleh para ibu dan remaja putri. Kegiatan tersebut dilakukan dengan cara bergotong royong. Secara umum, tradisi bebehas dibagi menjadi beberapa tahap. Tahap awal dilakukan dengan mulai memisahkan padi dari tangkainya, atau yang masyarakat Muara Enim menyebutnya dengan mengirik. Setelah padi dipisahkan dari tangkainya, biji padi tersebut kemudian dijemur. Tahap ini dinamakan dengan mengisal. Padi yang sudah dijemur kemudian masuk ke tahap
selanjutnya yaitu ditumbuk dengan menggunakan lesung. Proses ini dilakukan untuk memisahkan buli padi dengan kulitnya. Setelah buli padi terkelupas, barulah dilakukan tahap menampikkan biji padi ke dalam alat yang terbuat dari balok kayu yang oleh masyarakat Muara Enim disebut dengan isaram. Tahap terakhir dari tradisi bebahas adalah membawa hasil panen padi ke tempat tuan rumah yang akan mengadakan hajat. Sebagai ungkapan terima kasih, si empuhnya hajat akan memberikan oleh-oleh berupa bakul yang berisi berbagai bahan makanan, seperti gula, kopi, dan minyak goreng. Berbagai tahapan dalam tradisi bebahas tersebut dilakukan secara bergotong royong dan dilaksanakan tentu dengan suasana sukacita dan ikhlas. Ada beberapa makanan khas dari daerah Muara Enim, seperti tempoyak, pepes tempoyak, ikan pirang, bekasem, kerupuk kemplang, bubur kincau, kopi semendok, dan ada pula ikan kerupuk. Merupakan ikan yang ditumis dengan bumbu-bumbu seperti cabai merah, bawang putih, jahe, kunyit, dan lengkuas yang dihaluskan. Ikan yang digunakan biasanya beragam, namun ikan yang biasanya digunakan adalah ikan nila. Makanan ini cocok disantap bagi siapapun yang menyukai rasa pedas. Ada pula beberapa lagu khas dari daerah Muara Enim, seperti Hebung Tue, Kakang Pelung, Encako Duit, Menggali Bini, Mudo Mayang, Tangkulit Bingkuk, Piluk Puluk, Anang Umang. Bapangan genti betina nyabon anak payula galem. Cerita rakyat Desa Muara Emil, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, yang berjudul Asal Mula Dusun Silap. Ada suatu cerita atau bisa dikatakan kisah nyata mengenai hilangnya sebuah dusun beserta seluruh isinya yang raib dari pandangan kasat mata manusia, berganti alam dari alam nyata, sebagaimana alam manusia menjadi alam gaib atau alamnya para jin dan sejenisnya. Dan cerita tersebut masih dipercayai sampai sekarang dan masih tetap eksis di kalangan masyarakat Muara Enim. Permainan trombol, Muara Enim, Sumatera Selatan. Permainan trombol ini berasal dari Talang Air Guci, Desa Sugihan, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Trombol merupakan permainan mirip sekali dengan biliar, namun yang disodok di sini bukan bola bulat berwarna, melainkan potongan kayu berbentuk bulat, pipih dengan diameter sekitar 4 cm dan tebal sekitar 2 cm. Di atas potongan kayu tersebut diwarnai dengan spidol permanen biru dan merah. Tak lupa dibubuhi angka-angka layaknya yang terdapat pada bola biliar maupun karambol. Anda tentu saja tidak dapat menemukan baik potongan kayu bulat dan alas permainan trombol ini di toko olahraga, karena semua mereka buat sendiri. Asal mula permainan ini tidak mengetahui dengan pasti, karena permainan ini sudah cukup lama menjadi primadona di kalangan pemuda-pemuda Talang. Uniknya, permainan ini lubang hanya ada di keempat sudut papan seperti pada permainan karambol, namun cara menggerakkan kayu bulat itu menggunakan tongkat seperti pada permainan biliar. Asal